Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kaum muda-mudi Jemaat Gereja Kumene Pemuda Daniel. Ya, malam hari ini saya akan membawa renungan singkat. Ya, terima kasih atas kepercayaan seluruh pengurus dan rekan-rekan kaum muda-mudi Daniel yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan renungan singkat malam hari ini. Kita tidak bisa bertemu secara langsung, jadi kita menggunakan media online. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teman-teman semua, mari kita tekan hati, kita berdoa untuk meminta kemuliaan dan kemurahan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan di malam hari indah ini atas kasih-Mu luar biasa bagi kami semua, terkhusus kaum muda-mudi Daniel PT Agung Lestari Mandiri Jemaat Gereja Kumene di tempat ini Tuhan. Malam hari Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Engkau lembutkan hati kami Bapa, agar setiap benih firman Tuhan yang kami dengar dapat tersimpan dalam hati kami pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, dan setiap benih firman Tuhan yang disampaikan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sambut dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Apa kabarnya saudara semua? Ya, pastinya luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini renungan yang akan saya sampaikan adalah tentang belajar memberi dari kekurangan. Tadi sebelumnya mohon maaf ya, malam ini cuacanya hujan lebat, jadi saya menggunakan media mungkin sedikit ribut ya karena kondisinya. Oke, tanpa mengurangi kebenaran firman Tuhan, mari kita buka firman Tuhan malam hari ini yang kita ambil dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini, ya, temanya saya beri judul belajar memberi dari kekurangan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini, teman-teman semua, di mana di sini adalah persembahan seorang janda miskin. Ya. Terkadang kita berpikir memberi dengan Tuhan, ya, kita terkadang hitung-hitungan. Kenapa hitung-hitungan? Karena saya bilang hitung-hitungan karena kadang kita berpikir ketika kita memberi sedikit, kita berpikir, aduh dikit kali, ya. Akhirnya terkadang kita memberinya banyak tapi dengan tidak kerelaan hati, ya. Tetapi malam hari ini kita dituntut untuk belajar memberi dari kekurangan. Artinya apa saudara? Apa yang kamu miliki, apa yang kamu miliki saat ini, ya, belajarlah untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya. Seperti janda miskin di dalam nats Alkitab ini, bukan hanya sebenarnya dikategorikan di sini, bukan hanya 2 peser itu sebenarnya yang diberikan. Kenapa? Karena 2 peser tersebut itu adalah untuk makannya, artinya itu adalah hidupnya. Secara tidak langsung dia memberikan hidupnya untuk apa? Memberikan hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan muda semua, ya, kaum pemuda-pemudi Daniel, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah kita sudah memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ya, karena persembahan yang sejati adalah tubuh kita, bukan duit kita. Ya. Terkadang kita apalagi kita masih di kaum muda-mudi, ya, untuk memberi hidup kepada Tuhan sudah kadang berat. Kenapa? Karena godaan kiri kanan yang masih sangat besar. Tapi malam hari ini kita diingatkan kaum muda-mudi semua supaya kita bisa belajar, ya, untuk taat pada Tuhan. Ya, kita belajar dari hal-hal yang kecil, ya, belajar dari persembahan. Ya. Apa yang kamu miliki, berikan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh janda miskin tersebut. Tetapi ketika kejadian ini, ya, orang-orang melihatnya
ketika dia memberi itu mereka mengolok, sedikit sekali dia yang beri. Ya. Orang melihat yang diberi itu sangat tidak layak kepada Tuhan. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Terkadang apa yang kita berikan, ya, menurut orang mungkin itu tidak layak, bahkan mungkin menurut diri kita sendiri kita tidak layak apa yang kita berikan. Tetapi Tuhan melihat, saudara, kalau kita memberikannya dengan hati, ya, yang tulus, Tuhan melihat apa yang sebenarnya kita beri, bukan dari jumlahnya, tapi dari hati kita. Ya. Belajarlah memberi dengan kerelaan hati. Ya. Beri hidupmu, ya. Jangan sebagai paksaan. Kalian yang bertugas sebagai melayani kaum muda-mudi, beri hidupmu untuk melayani Tuhan, bukan dengan paksaan, bukan karena ditugaskan, tetapi berilah hidupmu karena engkau memang benar-benar mau melayani Tuhan, mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka upahmu akan besar di sorga. Ya. Di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, sedang kita buka Lukas 16 ayat 10, dikatakan demikian, teman-teman. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Puji Tuhan. Ya. Artinya di sini dikatakan bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil itu apa sih? Ya, perkara kecil itu ya seperti mungkin ketika kita melayani Tuhan, ya, menjalankan persembahan. Mungkin orang pikir, alah cuma jalankan persembahan aja, kecil itu mah, ya kan? Tapi kita sadari kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar kepada kita. Ya. Sama juga dengan kita memberi persembahan. Jika kita saat ini bisa memberi persembahan kita kecil, ya, kita setia, pasti, ya, Tuhan akan memberikan yang lebih besar kepada kita. Jadi selain kita belajar memberi dengan kerelaan hati, kita juga harus belajar untuk, ya, setia dalam hal-hal yang kecil. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, kaum muda-mudi. Ya, kondisi saat ini kita dilanda oleh COVID-19, virus corona, hampir di seluruh muka bumi yang mengalami hal ini. Nah sekarang dengan keadaan seperti ini kita tidak bisa saling bertemu, tidak bisa saling ibadah, tidak bisa saling bergereja. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tetap masih melaksanakan ibadah kita, atau kita justru malahan menghilang? Ya, saat ini terima kasih kepada seluruh kaum muda-mudi, ya, walaupun ibadah tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa bertemu, tetapi kalian masih tetap semangat untuk membuat ibadahnya secara online, dan firman-Nya disampaikan juga secara online dan secara bergilir. Sangat bagus sekali, ya. Tapi kita berdoa sama Tuhan agar sekiranya virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Ya. Percaya saudara, mungkin hal-hal yang kecil yang kita lakukan saat ini, tetapi ketika kita tetap setia dalam hal-hal yang kecil ini, Tuhan berjanji dan berkata bahwa Dia akan mempercayakan hal yang besar bagi kita. Apa itu kita tidak tahu, tapi kalau kita percaya, semuanya pasti indah pada waktunya. Puji Tuhan. Untuk penambah firman Tuhan berikutnya, kita coba baca lagi di dalam Matius 25 ayat 21. Ya, untuk pendukung firman Tuhan yang disampaikan tadi, Matius 25 ayat 21. Firman Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Ya. Di sini dikatakan bahwa ketika seseorang itu percaya pada hal kecil, ya, dikatakan di sini kepada tuannya, akhirnya apa? Di sini Tuhan berkata, ketika melihat perbuatan yang kecil itu dilakukan dengan baik dan benar, ya, Tuhan akan mengangkat derajat kita, saudara. Ya, buat teman-teman semua, apapun yang kamu lakukan saat ini, ya, yang walaupun mungkin dipandang orang hanya sekecil ini apa yang kamu perbuat, setialah tetap, ya, kerjakan tugasmu, kerjakan kegiatanmu yang positif. Jangan kamu melihat dari penilaian orang, tetapi penilaian sesungguhnya hanya dari Tuhan. Setialah dalam perkara kecil. Dengan kondisi saat ini, saya percaya dan kita percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik
kejadian-kejadian saat ini, ya. Ada maksud Tuhan di balik virus corona saat ini. Dan saya percaya semuanya akan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Itu renungan singkat yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat khususnya kaum muda-mudi Daniel Jemaat Gereja Kumene. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap teguh untuk melayani Tuhan. Pergunakan waktumu. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu, teman-teman semua. Jangan sia-siakan masa mudamu, ya. Masa muda itu sangat penuh tantangan. Banyak tantangan-tantangan yang luar biasa ketika kalian masih mengalami masa muda. Saya percaya ketika engkau berjalan bersama Tuhan, semuanya akan bisa dilewati. Tetap percaya, ya, serahkan hidupmu seluruhnya pada Tuhan. Apapun pergumulanmu, serahkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah jawaban yang sejati. Terima kasih. Ini adalah renungan yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, walaupun singkat, tapi kami percaya firman Tuhan yang kami dengar saat ini Tuhan akan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi pendengar-pendengar saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Muda-mudi Daniel.